Bapak, kami bersyukur kami boleh hadir di rumah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran-kebenaran dari-Mu Tuhan. Siapkan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Ini topik yang saya nyampaikan ini sekarang memang lagi ribut-ribut ya. Pertama tentang dari dulu sih ya sebenarnya. Yesus itu Tuhan bukan. Bukan Yesus itu bukan jalan keselamatan katanya gitu loh. Kan sekarang nih ya saudara perhatikan ya. Bahkan teolog-teolog, hamba-hamba Tuhan malah bikin pusing jemaat. Benar ya? Benar ya? Bikin pusing ya jemaat. Tapi walau gimana, saya ini ada di sini ya. Saya juga ibadah di tempat ini. Gitu. Saya ingin saudara juga tahu gitu. Sekarang coba ya. Di Alkitab itu banyak menyatakan kodrat ilahinya Yesus. Seperti dia bilang saya dan Bapa adalah satu. Dan yang lainlah firman jadi manusia gitu. Nah banyak ya kamu sering. Terus kodratnya sebagai manusia. Ya, sampai di mana terus udah ada aja kok Tuhan kamu mau disalibkan gitu. Ya banyak karena kenapa? Karena memahami Alkitab itu tidak bisa hanya memahami sepotong atau sebagian kecil. Sehingga timbullah keributan-keributan yang membuat saudara perhatikan jemaat itu pada bingung sekarang gitu loh. Ya. Yang lebih lucu kan terakhir katanya ya, Yesus bukan Tuhan. Terus kemudian nanti kita lihat ya. Nah, sudut pandang ilahi dan sudut pandang kodrat-kodratnya itu sudah ada di Alkitab. Namun itu menjadi debatan yang tidak pernah ada, nggak ada ujungnya sampai sekarang. Kita ini jadi bingung. Untung saya banyak belajar, jadi saya nggak bingung gitu loh ya. Kalau saya nggak belajar ya mungkin saya bingung gitu loh. Ya. Nah ini kita lihat. Nah tadi kan saya bilang mereka memulainya dari melihat hanya sepotong-sepotong atau kodrat-kodratnya tadi gitu loh. Nah sekarang coba kita ngelihat dari kronologisnya. Dari kronologis kenapa sih, gimana sih Tuhan menciptakan manusia? Sebenarnya dari awalnya harus jelas dulu nih kenapa kita diciptakan. Kenapa manusia diciptakan, betul? Sekarang saya tanya, manusia itu bikin Tuhan pusing gak? Bikin Tuhan pusing. Tapi kan dia tetap sayang gak sama manusia? Amin. Nah gimana caranya? Jadi kita lihat kronologisnya. Awalnya kan ini ya. Tolong dong slide pertama. Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Rasul 4 ayat 12. Coba. Yohanes 14 ayat 6. Ini kan. Ini kan jelas banget dia bilang. Kalau dibilang Yesus tidak menyelamatkan, dia bilang ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Itu kan jelas ya. Jadi kalau ayat ini mengatakan siapa yang menyelamatkan? Yesus kan. Hanya satu ya, mungkin kalian sering dengar ini, sering dengar kayak seperti ini gitu loh ya. Sering kita dengar. Namun coba, ini Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan, perhatikan ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat Jadi di sini ada dua kan. Pertama, perhatikan ya, perhatikan. Di sini mengatakan Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan. Nah, kembali lagi, di situ juga dibilang namanya. Ya, tidak ada nama yang diberikan kepada dunia ini kecuali kepada Yesus. Nah, kita lihat kebenarannya. Kebenarannya kan begini ya. Kebenarannya gini. Awalnya kenapa sih? Tahu-tahu ini keselamatan. Tuhan menyelamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Kan begitu. Itu ya. Nah, kita harus tahu dulu keselamatan itu sebenarnya artinya apa gitu ya. Dari awal ya penciptaan. Nah, kita lihat dari penciptaan manusia, mungkin ya kalau saudara sering baca, kalau kamu lihat di Alkitab itu di Kejadian 1 ayat 26-27 biasanya, ya kan? Ya, itu sebenarnya Kejadian 1 ayat 26-27 itu masternya. Namun perincian penciptaan manusia itu ada di Kejadian 2 ayat 7. Tolong tampilkan. Ini slide kedua. Perhatikan ya. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang Saudara perhatikan kalimat ini, kok manusia diciptakan dari debu tanah? Itu aja kita sebenarnya menurut sains itu membingungkan. Makanya pemahaman Alkitab itu tidak murni harus sains, tetapi tetap juga ada spiritualnya. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Saudara perhatikan. Memang Tuhan merancangkan manusia itu diciptakan dari debu tanah. Debu tanah itu unsurnya dari bumi. Perhatikan. Nah, kenapa? Karena manusia itu, debu tanah itu ya sekarang tubuh Anda. Tubuhnya ini bisa dibentuk gitu loh. Nantinya bisa dibentuk. Beda dengan malaikat yang diciptakan hanya dari roh. Waktu dia jatuh dalam dosa, tidak ada pengampunan. Karena tidak bisa dibentuk. Nah, dengan kita debu tanah. Dan terus di situ kan Tuhan menghembuskan rohnya. Ke dalam bahasa aslinya itu disebut nisma. Ya, nisma itu artinya roh Allah yang diberikan diam di dalam manusia. Singkatnya ya seperti tinggal diam di dalam manusia. Nah, saudara perhatikan. Manusia pertama diciptakan karena Tuhan kasih roh diam di dalam dirinya, dia punya kehidupan kekal. Amin? Benar? Ya, dia punya kehidupan kekal. Nah, sekarang gini ya, tetap saya nggak bisa bacakan karena itu kalau ditulis semua ayatnya sungguh banyak gitu ya. Namun coba Anda catat sendiri. Di Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 itu Tuhan bilang begini sama manusia nih. Bilang sama manusia. Dia bilang ya, kamu jangan, boleh ditampilkan kalau memang bisa lewat pakai Alkitab. Ya. Ya. Saudara kalau perhatikan Kejadian 2 ayat 16-17 itu bilang Tuhan itu ngelarang manusia makan buah pohon. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Perhatikan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya tanya, kalau dia gak makan? Gak pernah mati kan? Ya berarti kalau kamu ikutin perintah Tuhan, pasti kamu tidak mati. Begitu kan artinya gitu loh ya. Nah, namun manusia,
kemudian jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, di Kejadian 2 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Manusia jatuh dalam dosa. Itu ada ya. Perempuan itu melihat buah. Itu saudara lihat aja ayat ini ya. Saya nggak perlu bacakan karena ini cukup panjang. Nah, saudara perhatikan ya. Waktu manusia makan buah pohon itu, langsung dia jatuh dalam dosa. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia itu baru tahu bahwa dia telanjang. Awalnya dia nggak tahu dia telanjang. Kenapa? Itulah artinya manusia itu waktu dia hidup kekal, dia berada dalam tubuh kemuliaan. Jadi dia nggak tahu kalau itu ya. Nah kemudian Kejadian 2 ayat 3 ayat 7-nya coba perhatikan. Coba Kejadian 3 ya, perhatikan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini ya. Jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, tahu kan berdosa. Manusia itu dia berusaha nutup dosanya kan. Makanya dia bikin cawat dari daun. Berarti kan dia tahu kan. Dia tahu dia berdosa. Tapi kan dia berusaha untuk menutup dosanya. Coba nih sekarang nih, benar nggak? Semua kita juga banyak dosanya kan. Tapi banyak ditutup-tutupi sendiri kan. Iya benar? Iya nggak terserah deh lu mau pura-pura apa enggak. Iya kan? Pasti kamu berusaha untuk menutup dosa kamu sendiri gitu loh ya. Namun itu nggak bisa. Ini kronologisnya. Saya cerita kronologisnya. Saya ngambil ayat itu. Nanti kalau kamu mau selengkapnya kamu baca sendiri ya, baca sendiri. Nah yang jelas pastinya saya harus pakai bahasa yang cukup sederhana untuk Anda mengerti gitu, oke? Nah, waktu dia berusaha, apakah bisa? Enggak bisa. Kenapa? Manusia itu enggak bisa nutup dosa sendiri. Sehebat-hebat kamu nutup, pasti satu waktu ketahuan. Betul? Iya itu. Ya, ada baiknya jangan berbuat dosa kan begitu. Tapi kalau udah berbuat, kamu berusaha nutup, tidak akan bisa. Nah kemudian Allah itu baik enggak? Baik. Coba dong, slide selanjutnya. Kejadian 3 ayat 21. Perhatikan Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Akhirnya apa? Pakaian yang dari daun nggak bisa kan untuk nutup diri sendiri. Tapi harus Tuhan yang menutup, betul nggak ya? Benar? Kan Tuhan yang menutup dosa manusia. Makanya kita itu kalau berdosa minta ampunnya sama Tuhan. Bukan cari yang lain gitu loh. Ya kan? Minta ampunnya kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menutup dosa kita. Nah kalau ini yang terjadi ya artinya kan gini. Kalau dia pakai kulit binatang berarti ada binatang yang dibunuh benar. Ya kan? Ada binatang yang dibunuh. Karena itulah kenapa di perjanjian lama kalau orang berdosa disuruh bawa kurban hewan. Untuk apa? Berdamai dengan Allah. Bukan menghilangkan dosa kamu. Tapi kamu berdamai dengan Tuhan. Karena apa? Karena sama kayak ada ya aliran lain lah ya. Kita bilang lah ya agama lain lah kita bilang seperti itulah umpamanya. Kalau sudah bawa kurban untuk berdamai dengan Tuhan.
Sudah itu kamu damai kan? Suci nggak? Setelah damai. Suci. Berbuat lagi nggak? Berbuatlah lagi. Terus tahun depan bawa lagi kambing domba. Damai lagi. Berbuat lagi nggak? Sampai kapan? Sampai mati. Jadi kamu tahu nggak? Kalau kamu tidak di dalam Yesus, kamu tuh punya utang seumur hidup sampai kamu mati, kamu tetap punya utang. Iya kan? Berarti kan tiap tahun kamu harus bawa kurban. Iya kan? Ya, untung deh kamu enggak. Kalau enggak tahu lagi harta kambing itu berapa. Cukuplah orang lain aja ya, jangan kamu. Ya. Nah ini, saudara perhatikan. Makanya tadi kan ada dua tuh ya manusia. Pertama dari debu tanah itulah daging. Kemudian Tuhan kasih roh. Jadi ada dua unsur utama yang membentuk manusia. Itu loh. Ya. Nah kemudian karena dua ini kita lihat ya. Dua problem ini setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang kehilangan di dalam diri manusia? Ini kita lihat dulu ya. Apakah mungkin ya tanpa dengan kemampuan kita bisa lakukan seperti itu gitu loh. Coba yang ada slide selanjutnya coba setelah Kejadian 6 akibat karena dosa ya perhatikan. Ditulis di Kejadian 6 ayat 3. Ya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini kalimat ini mengandung dua arti, benar nggak? Arti pertama, kan nggak dibilang gini loh. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam. Berarti tadinya karena itulah manusia punya hidup kekal. Itulah kenapa manusia itu pertama kekal. Itulah bagian daripada hidup kita di dalam keselamatan. Ngerti nggak Pak? Ngerti ya? Hidup kekal itulah kita punya adalah keselamatan kita. Nah saudara perhatikan ya. Nah yang kedua, arti kedua. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti waktu manusia berdosa, apanya yang keluar? Roh Allahnya yang keluar. Waktu roh Allahnya keluar, manusia sih tetap punya rohnya sendiri punya. Ya, dia tetap punya rohnya sendiri. Tapi roh Allahnya keluar. Karenanya dibilang begini, coba perhatikan ya. Nih Alkitab semua ini masuk akal. Yang gak masuk akalnya itu manusianya gitu ya. Nah coba perhatikan. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah saudara perhatikan. Dari awal tidak bilang manusia itu adalah daging. Tapi waktu roh Allah itu keluar darinya, dibilang manusia itu adalah daging. Artinya apa? Sejak roh Allah itu keluar dari kamu, dari manusia, manusia itu hidup dominan di keinginan daging. Betul gak? Betul? Nah, Alkitab masuk akal gak sih? Amin? Masuk akal kan? Nah, saudara perhatikan, benar gak sih Pak? Hati-hati loh, daging dengan pikiran itu sulit sekali dipisahkan. Sulit sekali dipisahkan. Kamu kalau baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21, orang bilang itu di situ ditulis keinginan daging. Padahal kalau kamu baca jelas-jelas satu-satu, itu termasuk pikiran. Ya kan? Ini benar tubuh ini mempengaruhi pikiran. Pikiran juga mempengaruhi tubuh. Saya kasih contoh ya, Kalau kamu makan enak, ya
Yang ngerasain apanya? Tubuh. Yang ingat? Pikir. Nah, daging waktu kamu makan enak nih. Ya, setelah enak, yang mempengaruhi kamu untuk makan ulang, pikirannya kan dia tetap sulit untuk dipisahkan. Saya sudah pelajari berkali-kali. Gimana ya? Karena kenapa? Kita percaya bahwa manusia itu terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Gimana kita membuktikannya? Itu loh. Nah kalau ini aja begitu sulit untuk memahaminya. Nah kemudian karena manusia itu jatuh dalam dosa, roh Allah keluar, dia dominan di keinginan daging. Sehingga kita nih semua tidak terlepas daripada dosa. Iya kan? Nah, namun Tuhan itu masih baik. Dia kasih hukum Taurat. Tapi kamu harus lakukan. Taurat itu kamu harus lakukan. Iya kan? Bisa nggak? Tidak ada yang sanggup. Coba dong slide selanjutnya. Coba slide selanjutnya. Ya. Di sini juga yang waktu roh Allah keluar, kamu baca Roma 3 ayat 23 adalah roh Allah itu keluar, berarti di Roma 3 itu disitulah kemuliaan Allah hilang gitu loh. Kemuliaan kita tuh, kita kehilangan kemuliaan di Roma 3 ayat 23. Nah slide selanjutnya coba. Ya. Manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini perhatikan. 11, Galatia 3 ayat 11 dan 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Saudara perhatikan, artinya kayak gini, waktu kamu dosa dalam daging, ya, kamu mau melakukan kebenaran itu susah sekali, nggak mungkin bisa gitu loh. Nah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia itu tiada lain, harus campur tangan Tuhan Allah sendiri. Amin. Jadi ingat ya. Jadi saya bacakan kronologis seperti ini, saya sebutkan kronologis ini penting bagi kita. Kita nggak bisa sembarang, oh Yesus menyelamatkan, alasannya kita nggak tahu apa gitu loh. Nah pertama kan tadi ya dari Kisah Rasul 4 ayat 12 dibilang gini loh, tidak ada nama yang lain ya, yang diberikan di kolong langit ini diberikan kepada manusia, nggak ada, hanya Yesus. Nah benar gak Yesus itu adalah yang menyelamatkan? Karena ada orang yang di simpang siur kita dengar katanya Yesus tidak menyelamatkan. Nah sekarang gini ya. Kamu kalau disebut umat pilihan yang menyelamatkan kamu. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Amin. Bingung ya? Kita asal ngomong tapi buktinya gak ada kan? Nah ini supaya kamu tetap bisa memberitakan kepada orang lain supaya dia bisa menerima Yesus itu dengan benar, ya. Nama Yesus itu kita harus tahu dulu apa. Yesus itu nama bahasa Ibraninya itu disebut Yehoshua, disingkat jadi Yosua. Oke. Nah, saudara lihat ya, ada satu keunikan yang luar biasa. Kita lihat ya. Bilangan, coba slide selanjutnya. Bilangan slide 7. Ya, perhatikan. Ini ada bilangan 13 ayat 8 dan 16.
Saudara nanti baca di rumah ya, baca di rumah. Jangan saya bikin saya bilang saya ngarang sendiri, enggak begitu ya. Nah, saudara perhatikan. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Hosea bin Nun, ya. Hosea dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata yasa, artinya hanya menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Nah, sekarang kita lihat ayat 16. Kita lihat ayat 16 bawahnya. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintari negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun. Perhatikan ya, yang ditanda hitam. Hosea bin Nun itu apa? Yosua. Nah, ini perlu penjelasan, ya kan? Kenapa? Ya. Kenapa serta merta Musa itu merubah nama Hosea bin Nun itu menjadi Yosua bin Nun sebenarnya. Nama diganti jadi nama Yosua. Nah, kita lihat. Tolong dong apa? Ya. Sama dengan gini ya. Yosua itu sama dengan gini ya, perhatikan. Di ayat bawahnya, perhatikan ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Yesus itu bahasa Ibrani ya Yozua, oke? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini Lukas coba. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus, Yosua. Itu saya ini orangnya penasaran. Jadi saya ingin tahu nih, kenapa Hosea itu diganti dengan Yosua. Nah, sekarang saudara perhatikan, yang ngasih nama Yosua atau Yesus itu siapa? Tuhan kan? Betul? Yang ngasih nama itu siapa? Tuhan bukan? Kalau kamu baca ayat di bawahnya, yang ngasih nama itu siapa? Tuhan. Iya kan? Nah, yang kita ingin tahu, apa sih itu Yosua? Tolong dong slide selanjutnya, coba perhatikan. Nah, ini nah, skemanya ya. Saudara perhatikan. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Yehowosua atau disama dengan Yosua. Itu sama dengan artinya gabungan dari kata Yahweh. Amin. Gabungan dari kata Yahweh bersama Yasa atau Yausa. Yasa. Jadi nama itu arti lengkapnya Allah yang menyelamatkan atau Allah yang memberi keselamatan. Amin. Mulai ngerti? Jadi ada orang yang bilang Yesus tidak menyelamatkan. Menurut saya nih dia gak mengerti ini nih. Puji Tuhan kalau kamu yang ngerti ini. Amin. Oh benar gak? Kalau dibilang yang jelas mereka nggak mengerti bahwa Yesus itu apa gitu loh. Nah kemudian kita lihat, kita kembali ke perjanjian lama, oke? Perhatikan ya. Kok tahu-tahu Musa bisa mengganti nama Hosea jadi Yosua? Nah, kalau kamu belajar sejarahnya, Musa dipakai Tuhan hanya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tidak menyelamatkan. Oke, perhatikan nih. Musa dipercayakan Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Betul? Nah sekarang perhatikan ya. Yang bawa Musanya tuh boleh gak masuk ke tanah perjanjian? Enggak boleh. Akhirnya dia gak boleh masuk. Akhirnya yang bawa orang Israel seluruhnya masuk ke tanah perjanjian itu siapa ya?
Yosua. Jadi artinya saya percaya Musa itu merubah nama Hosea menjadi Yosua itu bukan sembarangan. Pasti atas petunjuk Tuhan. Kenapa? Ini artinya kan gini. Kamu mau sombong seperti apapun, bukan kamu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Amin. Yesus bukan. Yosua. Jadi bangsa Israel pun yang menyelamatkan siapa? Yesus, Allah yang menyelamatkan. Nah, logika ini dulu kita terima. Jangan sebilang Yesus tidak menyelamatkan. Yesus bukan juru selamat. Saya nggak tahu deh. Itu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Tapi supaya menguatkan Anda bahwa ingat perkataan di Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi. Ya, di slide pertama tadi. Bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus. Amin. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau dia bilang enggak menyelamatkan berarti dia enggak ngerti nama. Apalagi gitu ya, apalagi gini loh. Nama Allahnya mau diganti. Jangan pakai nama Allah, pakai Yahweh. Enggak salah. Tapi kalau kamu sebut Yesus, berarti kamu sebut apa? Kembali ke gambar tadi. Kembali ke gambar. Kalau kamu sebut nama Yesus, kamu sedang menyebut apa? Yahweh kan? Betul? Ngapain dirubah? Justru nama Yesus itu, kamu lihat dengar orang debatkan di luar itu. Sering debat. Namanya dirubah-rubah. Ada nama ini, ada nama itu. Saudara tahu? Sebenarnya nama Yesus itu kalau disebut Kristus aja, nggak boleh loh Pak. Kan kita pikir nggak ada apa-apa kan. Kita kan pikir Kristus itu dalam bahasa Yunani adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu golongannya nabi, raja, imam. Ya kan? Jadi Yesus itu bukan hanya diurapi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau kamu hilang harusnya sebutnya Yesus Kristus. Kalau hanya Kristus doang, makna kealahannya kamu hilangkan, kamu nggak sadar, betul? Betul? Amin. Jadi makna kealahannya itu kamu hilangkan, makanya mereka debat semua. Iya kan? Itu aja nggak mengerti gimana mau ini ya. Nah, jadi Yesus menyelamatkan. Amin. Ya, tidak bisa lagi disanggah. Karena dia bilang tidak ada jalan lain. Nah, selebih itu kan kronologi nih. Ini kembali lagi ke kronologinya. Kronologi. Akhirnya kan Yesus dari firman dia jadi manusia. Ya. Kalau kamu baca Filipi 2 ayat 6 dan 9. Di situ disebut yang mana kodrat manusianya, di mana kodrat ilahiyah. Yang disalibkan adalah kodrat manusianya, bukan kodrat ilahi. Lain kali ya, itu. Kan kita bingung nih suka ngomong, aduh semau-maunya kita bilang, masa sih Tuhan kamu disalibkan? Ya kamu nggak ngerti ya, susah. Itu loh ya. Mau ngomong ya capek lama-lama kita itu berdebat kayak gitu, kita nggak ada ujungnya gitu loh. Termasuk debat soal perpuluhan. Pakai hukum ini, pakai entah siang ya saya sampaikan. Kamu dengar yang mana benar coba kita buktikan, oke? Kita akan buktikan kebenarannya. Nah, kembali lagi satu. Ya. Selain itu dia jadi manusia. Karena kenapa? Awalnya kan manusia, saya singkat. Jadi saya ceritakan kronologis ya. Jadi artinya waktu manusia, waktu dia bersalah, pakai hewan untuk berdamai dengan Allah, oke? Itu kan nggak ada penyelesaiannya. Sama dengan orang debat sekarang, nggak ada pernah ada penyelesaiannya. Ini debat terus nggak ada penyelesaiannya. Mana solusinya? Ya kan? Kenapa? Satu ini bilang dia benar, satu ini bilang dia
dia benar. Akhirnya yang bingung siapa? Yang dengar kan? Yang dengar kan jemaat semua. Kena semua loh. Iya kan? Gara-gara itu sampai orang jemaat itu tak ketaatannya jadi enggak ini lagi. Jadi berkurang. Gitu loh. Bahayanya itu terus dibiarin akan membawa dampak yang luar biasa di kemudian hari. Gitu loh. Apalagi kepada anak-anak milenial, anak-anak kita. Ya. Itu luar biasa. Karena kenapa? Sekarang maaf aja. Kita tuh nggak perlu bangga dengan apa? Dengan kemampuan kita. Saudara tahu AI sekarang lewat ChatGPT. You mau konseling, you mau khotbah, you tinggal ketik judulnya ini ya yang saya mau. Langsung dia keluar tok. Dulu dia nggak gitu sempurna. Sekarang versi 3,5 masih gratis, ya masih gratis. Itu sudah cukup lengkap. Sekarang keluar lagi versi 4 Pak. Versi 4 ChatGPT, kamu bilang kamu mau khotbah tentang apa umpamanya. Langsung keluar PowerPoint-nya Pak. Jadi pendeta khotbah apa lagi? Iya kan? Nah kemajuan itu luar biasa. Sekarang kita bingung. Yesus aja kita debat nggak pernah habis. Gimana kita mau ngejar ketinggalan kita gitu loh. Nah ini dampaknya luar biasa. Saya nggak khotbah tentang itu. Nah kembali lagi kepada Yesus tadi. Sekarang perhatikan. Waktu dia jadi manusia, dia jadi korban. Ya. Kalau saudara lihat, coba lo set selanjutnya, set 89. Set 8 apa 9 coba lihat. Oh ini nama Yesus. Nama Yesus itu makanya nggak boleh sembarang dipakai. Nama Yesus itu sangat berkuasa kalau dipakai benar ya. Artinya ya, kamu baca yang ini ya. Lukas 10 ayat 17 itu menggambarkan gini ya. Begini. Karena nama Yesus itu kamu nyebut Allah. Menyebut Tuhan. Sebenarnya itu sangat berkuasa. Tapi itu kan disebutkan. Kemudian ke-70 murid itu kembali waktu mereka kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi siapa? Namamu. Berarti nama Yesus. Kuasanya luar biasa. Namun kalau kamu sembarang gunakan itu tidak akan, malah kamu diledekin sama setan gitu loh. Ya. Nah yang jelas saudara perhatikan ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa Yesus yang jelas dia jadi manusia untuk menebus manusia di kayu salib. Jadi untuk menggantikan apa? Hewan-hewan tadi yang tidak pernah mencapai ujungnya ya, atau tidak pernah habis gitu loh. Nah kemudian yang paling inti yang harus Anda pahami, yang tidak bisa diserahkan kepada siapapun, hanya Yesus, yaitu satu, Yesus itu adalah roh karena dia lahir dari roh. Oke? Dia lahir dari roh. Karena lahir dari roh, dia adalah roh. Yang utama adalah gini. Ya. Tadi kan ada dua. Manusia itu waktu dia jatuh dalam dosa, roh Allahnya keluar. Ya kan? Kedua, dagingnya dominan. Nah daging dominan itu korbannya Yesus di kayu salib. Oke? Nah kemudian, ya kan? Bagaimana rohnya? Rohnya gini, Tuhan Yesus yang mengembalikan roh Allah itu ke manusia untuk manusia tinggal, roh Allah itu tinggal di dalam manusia gitu loh. Coba dong slide-nya ada nggak? Roh Allah tinggal di manusia. Ada yang selanjutnya. Ya terus lanjut.
Ya, ya menjanjikan. Terus lanjut. Ya, lagi terus. Ya, oke, turun naik lagi dong, kembali ke yang ada ayat apa? Gini, saudara perhatikan ya. Kamu baca Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17 tuh mengajarkan kayak gini, memberitahukan kepada dia. Yesus menjadikan roh Allah. Tapi Yesus itu mengembalikan roh Allah itu ke manusia yang tadinya keluar. Itu tidak bisa dilakukan oleh nabi manapun, silakan cek. Di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Itu jelas sekali bahwa Tuhan mengembalikan roh Allah itu kepada manusia. Nah sekarang saya tanya, waktu Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, roh Allah diam di dalam dirinya kan? Dia punya kehidupan kekal, betul? Nah waktu dia dosa, roh Allahnya keluar. Nah kemudian Yesus datang, dia mengembalikan apa? Roh Allah ke manusia. Nah manusia itu kembali lagi enggak? Seperti waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Hidup kekal. Tidak bisa dilakukan oleh nabi atau apapun. Kecuali Yesus. Karena itulah kenapa Yesus bilang tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus. Jadi kesimpulannya tiada yang lain. Hanya Yesus. Tuhan berkati. Amin. Ya kiranya saya cukup singkat sampai di situ. Saudara bisa nanti belajar lebih baik lagi. Ya, kami bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan dan tuntunanmu. Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Supaya kami mengerti bahwa hanya dalam nama Yesus tiada yang lain. Tuhanlah juru selamat kami, tiada yang lain. Segala pujian, hormat bagimu Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.